Oke, halo semuanya. Selamat datang di Sekolah Motekar. Oke, di kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama Kang Denny Wahyu Jayadi. Atau yang biasa dipanggil Denny WJ gitu. Siapa juga ngahina nyebut Denny WJ lho. Nah, ngahina. Dewa kemarin mah Dewa. Dewa teh Denny Wahyu. Oke, sekarang Kang Denny itu menjabat sebagai banyak ya jabatannya, salah satunya itu Rektor Sekolah Motekar gitu ya. Oke, kayaknya gak perlu diperkenalkan lebih lanjut karena udah terkenal ya Kang. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Gitu. Nah, apa yang akan kita perbincangkan kali ini? Kita akan memperbincangkan tentang apa itu Sekolah Motekar. Nah, sebenarnya kalau ditelusuri di video-video yang beredar di media sosial ataupun di YouTube, ternyata sudah banyak video-video yang mengunggah tentang apa itu Sekolah Motekar. Cuma hanya saja pertama itu si videonya itu bukan diupload sama kita. Nah, terus yang kedua karena yang uploadnya bukan kita, jadi si videonya itu mungkin kurang komprehensif sehingga masih banyak di luaran sana yang mempertanyakan dan masih bingung, apa sih Sekolah Motekar itu? Nanaonan sih? Kumaha sih? Nah, biar tidak jadi gosip di luar, mending kita langsung saja dibicarakan langsung informasinya A1 dari Bapak Rektor. Siap Kang Denny? Meskipun tidak menjamin ya bahwa habis dari sini paham juga. Oh iya benar. Itu mah dibalikan lagi ke para penonton seperti itu. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol. Jadi ini judulnya podcast terlambat ya. Podcast terlambat, betul. Ya terlambat lah. Hari gini baru ngobrol nanya-nanya Sekolah Motekar baru dari dulu. Padahal udah kita berjalan, udah lompat kemana ya. Yeah. Tapi baru memperkenalkan diri. Ternyata kita itu Power Ranger. Oke, gimana Kang Denny, perkenalan dulu mungkin tempat tanggal lahir gitu lah, nukarar itu. Udah lagi di seminar ya. Ya saya Denny WJ, udah cukup itu aja. Pertanyaan pertama mungkin Kang Denny, ya apa yang melatar belakangi Sekolah Motekar itu berdiri, dari gagasan apa atau apalah, ceritain aja sama Kang Denny pertamanya gimana? Ya tadi juga udah disampaikan ya oleh kamu, mau dipanggil apa, Rizky atau Iki? Dede. Nah, tadi udah disampaikan oleh Iki ya. Sebelumnya udah banyak konten-konten yang isinya tentang Sekolah Motekar. Termasuk di atas juga ada banyak skripsi yang menuliskan tentang Sekolah Motekar. Saya ingin lebih memastikan bahwa Sekolah Motekar ini bukan yang ujuk-ujuk gitu ya, yang bersandar kepada satu orang. Apalagi saya kalau ngisi-ngisi acara di berbagai tempat gitu atau dibuatkan pamflet oleh penyelenggara acara, sering ditulis sama pengundang itu Denny WJ founder Sekolah Motekar gitu. Ya. Nah, padahal ini tidak sama sekali sebagai founder, karena saya ingat-ingat kembali ini bukan saya sendiri gitu. Dan karena Sekolah Motekar juga ada bukan yang tiba-tiba hasil dari sebuah rapat atau hasil dari sebuah program gitu terus direncanakan dibuat Sekolah Motekar, tapi ibaratnya kayak mainan anak-anak yang disebutnya itu ya, yang kepingan dihijikan gini, puzzle gitu ya, kayak puzzle dimana kepingan itu terkumpul berserakan dari titik ini, titik A, titik B dan seterusnya. Dan lagi kayak mainan Lego, ya yang disusun-susun gitu. Nah, jadi Sekolah Motekar itu yang melatar belakanginya ya tergantung di kurun waktu yang mana nih. Oke.
kalau di kurun waktu Februari 2018 itu bisa jadi dari mana latar belakang Sekolah Motekar. Bisa jadi kalau masuk ke kurun waktu itu dari awalnya ada pertemuan rutin kumpulan anak-anak muda di saung Sekolah Motekar, saung reret disebutnya. Kalau dari arah ini video diambil ya di belakang kamera, berarti di sebelah depan. Itu kalau jawabannya ke periode 2018 Februari. Kita memulai kelas dulu itu April 2018. Nah, tapi kalau mau ditarik ke belakang-belakangnya lagi, itu karena tadi Fajil tadi ini ada hubungannya dengan aktivitas individu per individu. Ada teman yang aktivitasnya di wilayah apa, di kegiatan apa gitu. Saya pribadi itu dulu ya selain di organisasi kemahasiswaan, juga di penanggulangan HIV di Kabupaten Ciamis gitu, bertemu dengan teman-teman sejauh barat, sehingga salah satu wasilah ya itu saya dulu sering 2015 lah, 15 itu mulai ikutan pribadi nih ya, ikutan YouTube gitu, buka YouTube mengenai MH Ainun Najib, Mbah Nun, Cak Nun gitu. Nah dari situ karena selalu sering YouTuber, banyak nilai-nilai yang masuk, penasaran, akhirnya 2016 ikutlah Maiyahan di Kenduri Cinta di Jakarta. Januari itu 2016. Merasa ketagihan ya, kayak kecanduan gitu. Kebetulan saya peminat wayang gitu. Saya jamaah wayang, jamaahnya Abah Asep Sunandar Sunarya dari kecil gitu. 2014 itu kan Abah Asep meninggal. Nah 2015 saya YouTubean gitu, ngeliat-ngeliat di YouTube itu atmosfernya kayak sama gitu. Dimana di Maiyahannya Mbah Nun, MH Ainun Najib, sama di wayang golek itu ada atmosfer yang sama, yang dimana orang itu kalau ketawa bareng ini. Kalau ungguk-unggukan apa ungguk-unggukan? Manggut-manggut ya. Kalau manggut-manggut bareng gitu. Nah, atmosfernya agak sama gitu. Nah, karena kecanduan ya 2016 akhirnya menghubungi ada satu simpul Maiyah juga di Bandung itu Jambaring Asih. Kontak lah, kalau Jambaring Asih jadwalnya kapan ya? Ternyata jadwalnya akhir bulan. Dan kebetulan saya dulu sempat ada kontrak kerja juga yang secara kepadatan aktivitasnya 5 hari di akhir bulan dan 5 hari di awal bulan. Jadi akhirnya pada saat itu nggak bisa ikutan yang di Bandung. Tapi diakseskan oleh dulu Bandung ini ke teman-teman yang di Tasikmalaya, LD Malaya. Lingkar Daulat Malaya itu salah satu simpul lingkar kalau dulu, sekarang simpul di simpul Maiyah yang ada di area terdekat saya gitu di Ciamis. Nah di sana ada AA Saiful Milah atau Aepul, ada Aicun atau Ihsan, ada Mas Ali. Nah dipertemukanlah dengan beliau, akhirnya efektif bulan Agustus lah 2016 mulailah mengikuti Maiyahan yang terdekat gitu di Tasik. Ternyata dari situ tidak hanya menjadi jamaah ya, tapi ikut menggiati gitu. Nah karena sering berinteraksi, akhirnya menjadi wasilah juga untuk ketemu yang lain. Jadi ketemu sama koordinator simpul pada saat itu namanya Mas Haryanto. Nah plusnya lagi 2016 ada silaturahmi nasional jamaah pegiat Maiyah di Kadipiro, di rumah Maiyah di pusatnya langsung. Saya didaulat menjadi wakil dari LD Malaya tadi bersama Gus Nabil. Itu pimpinan muda Pondok Pesantren Darussalam Ciamis atau wakil rektor di UID Universitas Islam Darussalam. Ya. Nah, ya akhirnya karena bertemu dengan yang lain ya, lebih luas lagi silaturahminya. Itu
bulan-bulan Februari lah kalau nggak salah di 2017 bertemu lagi dengan Mas Haryanto tadi yang dulunya koordinator Simpul tapi dia punya gagasan lain lah gitu ya. Nah singkat cerita ngaji bareng kami di lokal di sini di Ciamis Tasik terus berjalan, tapi di saat bersamaan juga masih juga sesekali kami datang, saya pribadi datang ke simpul-simpul yang besar gitu. Nah kebetulan kalau teman-teman yang di sini yang di Ciamis di Tasik karena kesempatannya masih kurang gitu ya. Kesempatan untuk meninggalkan daerah gitu. Saya kan ngapraknya ke mana-mana gitu. Nah akhirnya apa yang dibawa dari luar itu kadang-kadang kita gempungkan kembali di sini, ketemu lagi. Jadi ada rutinitas. Dulu tidak hanya bulanan tapi sampai mingguan, seminggu sekali kita ketemu. Nah ada waktunya 2017 bulan Mei itu ada sarasihan anak bangsa di Pondok Pesantren Almarhum Kiai Muzamil di Rahmatul Umam. Nah di sana saya mendengar ada sarasihan anak bangsa yang akhirnya melahirkan gerakan anak bangsa. Siapa gerakan anak bangsa yang tadi? Mas Haryanto, Mas Teguh, yang mungkin saya dapat teman-teman yang di Yogyakarta gitu. Nah ternyata dari luar daerah juga banyak dan kebanyakan ya anak Maiyah juga. Malah bisa dibilang anak-anak Maiyah juga. Nah, karena saya penasaran apa sih yang didiskusikan di sarasihan anak bangsa. Ini ada pamflet, ada di Facebook itu. Siapa yang mau tahu tentang ini silakan. Masuk ke grup WA. Masuklah saya ke grup WA. Nah, di informasi singkat cerita ada pertemuan di Cilacap namanya FKG, Forum Konsolidasi Gerakan. Nah akhirnya saya datang, itu bulan puasa lah kalau 2017 saya datang ke Cilacap. Wah ternyata skema apa yang dijelaskan oleh pada saat itu Mas Haryanto sama Mas Teguh itu logis gitu ya. Keadaan negara dan seterusnya. Kebetulan karena ya tadi ya kita banyak silaturahmi juga di lokal, ada majelisan juga tetap berjalan. Nah ketemu sama mahasiswa lah yang di UID, yang di Universitas Islam Darussalam. Kebetulan aktivisnya dulu ada yang sekarang badannya udah melar ya, ada Fajar Wawak namanya, ada Hernawan, ada dan kawan-kawan yang lain gitu. Ya ini jadi penyelenggara FKG. FKG yang seperti yang di Tasik, yang di Cilacap, akhirnya ditarik. Ada FKG juga di Ciamis, tempatnya di Darussalam, di kampus itu. Nah, penyelenggaranya itu dalam rangka Hari Kemerdekaan HUT RI yang keberapa lah gitu ya. Tanggalnya saya masih ingat, 17 Agustus 2017. Nah, dari situ FKG malamnya di Tasik, terus besoknya pertemuan di Solo, saya juga ikut ke Solo gitu. Akhirnya mungkin kalau organisasinya diibaratkan organisasi yang umum, akhirnya saya masuk ke keanggotaan gerbang gitu. Walaupun tidak ada rekrutmen anggota ya. Jadi mengikuti kajian-kajian gerakan anak bangsa yang tadi ya secara bukan hierarki ya, secara cerita tadi itu ada anak-anak Maiyah juga. Nah, lambat laun karena terlalu banyak yang numpuk ya, informasi, gagasan, situasi gitu yang di capture oleh teman-teman ini, ya dibawa akhirnya ke lokal ya. Dibawa ke lokal. Tempat ngumpulnya salah satunya ya di sini. Di yang tadi ya, yang Saung Reret tadi. Yang kemudian akhirnya ada sekolah Motekar. Gitu. Nah, itu 2018 Februari itu dimulailah majlisan yang namanya Nujuh Likuran. Nujuh Likuran itu pertemuan yang yang diselenggarakan setiap tanggal 27. Nah, itu gagasannya dari gerakan anak bangsa. Karena bocoran sedikitnya itu Nujuh Likuran itu mengadopsi apa yang dilakukan oleh gurunya Mbah Nun. Guru secara formal ada satu guru yang disebut guru oleh Mbah Nun itu ya di Bali, Mbah Umbulan Duparangi ya. Teman-teman yang gerbang itu datang ke Bali, di sana ada satu simbol juga Mas Wisani di Omah Wisang Geni, ada di dulur kami Mas Ai itu. Bercerita kalau setiap tanggal 27 tuh Mbah Umbu suka ada acara gitu ya, ngadain acara apa namanya? Ya ada puisi, ada doa bersama, apapun. Bahkan di akhirnya saya baru tahu
kalau Mbak Umu kadang-kadang sampai puasa gitu di tanggal 27 tersebut untuk sebagai bukti bahwa beliau sangat mencintai muridnya lah gitu ya. Ya. Karena Mbah Nun lahir setiap tanggal 27 Mei. Lahir di tanggal 27 Mei. Ini setiap tanggal 27 ada acara. Nah, kami yang pada saat itu bertemu di Sleman di pertemuan nasional Gerbang ya, temu nasional Tenas itu Tenas yang keempat itu. Akhirnya bikin kesepakatan, yuk kita bikin 27-an di setiap daerah. Nah, salah satu yang terbahas di sana jadi konsolidasi potensi, si ini bisa ini, si ini nggak bisa ini, si ini kemampuannya ini, si ini kelemahannya di sini. Akhirnya kita ngadain kelas. Oke. Nah, ngadain kelas gitu. Disebutlah aktivitas itu menjadi sekolah warga. Nah, karena sekolah warga di kabupaten harus dijudulilah yang di sini namanya Sekolah Motekar. Itu pun yang ngasih nama Kang Tony Lesmana. Iya. Sastrawan Ciamis gitu ya. Karena saya kontak dulu SMS-an ya. Masih HP Cinengit itu. Kang Tony sih yang sebenarnya ketinggalan zaman gitu. Saya SMS Kang Tony, Kang, saya mau ada kegiatan ini semacam seperti ini, sekolah warga. Bagusnya namanya apa ya? Kang Tony itu ngasih nama Sekolah Motekar. Ini kita akronim kan. Motekar, modal tekad, kadaek, rampak. Tekad itu ya tekad, kadaek itu keinginan, rampak itu ya gotong royong. Nah, dan perencanaan kelas pertama di Sekolah Motekar itu diselenggarakan di rumah salah satu dulur kami yang Maiyahan itu, karena ada forum bulanan, ada forum mingguan ya, forum ahadan kan. Itu di desa utama di rumahnya Nisa. Nah, kita mulai perencanaan dalam 1 minggu ini nih di Sekolah Motekar nih mau ngapain aja nih kelasnya. Ada kelas desain grafis karena dulur kami ada yang mampu di desain grafis, ada fotografi dan seterusnya lah selama 1 minggu. Itu direncanakannya malah di rumahnya Nisa, bukan di sini. Nah, di sini hanya hanya jadi tumbal lah gitu, karena nggak ada tempat yang paling enak bisa diakses gratis gitu. Terus yang punya rumah siap berasnya habis gitu. Ya kebetulan rumah ini. Jadi secara cerita itu bisa ini ya dipahami ya, bahwa Sekolah Motekar itu sama sekali bukan Denny WJ secara individu gitu, tapi ini hasil dari fajling yang tadi. Sementara itu dulu. Oke. Jadi jelas ya kalau kita tadi dengar ceritanya Kang Denny itu, bahwa poinnya pertama, Sekolah Motekar ini mungkin tidak bisa berdiri kalau tanpa ada bantuan dan persentuhan dengan yang lain seperti itu. Terus yang kedua, Sekolah Motekar itu lahir atas spirit dan nilai-nilai yang luar biasa, yang mana secara umum, secara garis besar itu didapat dari MH Ainun Najib. Betul. Jadi kalau hierarkinya ya, kalau ini nggak enak banget ngomongnya. Jadi karena ada Mbah Nun, Mbak Yahan, terus ada teman-teman yang sudah sangat dalam tanda kutip loyal lah. Kalau dibilang fanatik mungkin juga sah kayaknya, fanatik terhadap nilai-nilai dari Mbah Nun. Mencoba untuk berijtihad melalui sebuah gerakan. Ini ada gerakan anak bangsa. Dari gerakan anak bangsa ini ya kita sering ngobrolin langit gitu, cuman bagaimana kaki juga harus dipijakan ke bumi. Akhirnya lahir sekolah warga gitu, ada industri warga, ada lumbung warga. Nah, dari sekolah warga ini di Ciamis ada namanya Sekolah Motekar. Gitu. Cuman itu semua bukan gerakan struktural. Gitu. Itu jadi lainnya Sekolah Motekar adalah akibat dari konsistensi berdiskusi, konsistensi kita ngaji gitu. Oke, karena kita sekarang udah masuk ke Sekolah Motekarnya ya Kang Denny. Pertanyaan saya mungkin giat-giat apa saja yang boleh secara historis dari awal 2018 atau langsung ke sekarang yang sedang dikiprahi oleh Sekolah Motekar itu? Saya enak ya ngomongnya hari ini. Kalau dulu misalnya saya ditanya pas awal-awal ada Sekolah Motekar,
Untuk podcastnya sekarang gitu ya. Iya, iya. Kalau podcastnya seandainya ini April 2018, itu saya pasti nggak bisa jawab gitu. Iya, iya. Nggak bisa jawab karena sekolah Motekar itu bukan yang tadi ya diceritakan, bukan program, bukan apa yang kami karena hasil sebuah rapat kerja, munas, apalah gitu ya. Yang akhirnya ada ART, ada perencanaan dan seterusnya gitu, karena yang pakai judul gitu aja habis foto bersama mah bubar. Bubar. Kan, gitu. Kongres lah, ngomong tuh beres-beres itu. Nah, ini sekolah Motekar ini tidak punya perencanaan sama sekali awalnya. Oke. Jadi nggak ada. Ini kita mau ngapain sih ke depan nggak? S-tuning apa S-tuning tuh ya? Apa S-tuning tuh? Ini sama sekali nyin jalan bari lempang. Oke. Bikin jalan sambil jalan. Kami berjalan, ya terus aja berjalan. Akhirnya ada jalan. Dapat jalan itu dijadikan jalan kemudian kan gitu. Jadi nyin jalan bari lempang, bikin jalan sambil berjalan begitu. Nah, akhirnya hari ini kami bisa menjelaskan yang sudah kami alami sejak 2018 itu setidaknya ada 3 kegiatan di Sekolah Motekar. Kegiatan pertama namanya kegiatan perjodohan, karena itu awalnya pisan Sekolah Motekar itu perjodohan. Menjodohkan antara dia yang ingin bersodakoh, ingin berbagi dengan dia yang ingin menerima. Oke. Gitu ya. Jadi tadi ada kawan kami yang dia expert di desain grafis, dia ingin bercerita cara mendesain itu seperti ini. Teman-teman yang lain itu mengikuti. Ya, ya. Terus besoknya teman-teman yang desain grafis ini jadi murid. Karena dia harus mendengarkan cerita tentang fotografi. Nah, teman-teman kami yang kemarin ikut desain grafis itu jadi tutor. Nah, jadi perjodohan. Iya, iya. Kami hitung-hitung udah ada mungkin sampai 40 lebih ya. Kelas perjodohan itu. yang seperti itu yang sejak 2018. Akhirnya semakin bulan ada yang, Kang, saya bisa nanam tanaman ini di polybag. Gitu. Itu ada dulu GG ya dari Unsil dulu tuh. KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Pesertanya ibu-ibu. Siapa yang mau belajar ini? Ternyata ibu-ibu ikutan hadir. Kang, saya bisa bikin pernak-pernik. Saya bisa bahasa Inggris. Saya bisa pengolahan sampah. Ya. Saya bisa musik. Ya, saya bisa musik, saya bisa bercerita tentang musik. Ya, kalau musik khusus musik sampai memadat ya. Sampai awalnya cuma genjerang-genjreng, akhirnya kita ada yang berjodoh dengan yang punya gamelan. Terus ada musisi yang sudah profesional gitu. Akhirnya ada grup gamelan Kipa Manarasa. Itu salah satu hasil dari perjodohan yang konsisten dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan yang di Sekolah Motekar itu kegiatan kolaboratif. Karena perjodohan, berjodoh dan rutinitas pertemuannya jalan ya. Karena tadi ya. Jadi Sekolah Motekar itu setiap tanggal 27 itu ada 7 likuran. Saya hampir kebalik nih menjelaskan. Jadi Sekolah Motekar itu bukan menyelenggarakan 7 likuran. Oke. Tapi majelis 7 likuran itu melahirkan kegiatan yang bernama Sekolah Motekar gitu ya. Nah, karena kita pageh ya, kita kuat menjaga rutinitas tanggal 27 itu ya. Itu kan momentum sakral karena kami saatnya bertemu dengan teman-teman. Yang kedua, saatnya kami membuktikan ketakziman kami terhadap guru. Yang ketiga, ya saatnya kami juga lobby-lobby ke yang punya langit lah gitu ya. Ya, untuk bagaimana mempersambungkan rasa dan seterusnya lah gitu. Nah, laku kolaboratif ini ya karena bikin jalan sambil jalan kesini-sininya, karena kegiatan kami banyak mengakomodir anak-anak, akhirnya bertemu dengan aktivis anak. Ya. Kegiatan kami banyak berbicara tentang kepengasuhan, akhirnya banyak ketemu ibu-ibu. Sedangkan ibu-ibu ada wadah namanya PKK, ada Posyandu dan seterusnya. Nah, ini seringlah kami sejak 2019 itu ada gawe bareng. Ada project bareng gitu, bikin di sini. Di sebelah sana pemeriksaan kesehatan, di sebelah sini donor darah, di sebelah sini ibu-ibu berjualan, di sebelah sini anak-anak bermain. Nah, akhirnya secara penampakan hari ini mungkin Pasar Kinanti ya. Oke. Pasar Kinanti adalah kegiatan kolaborasi.
Belum lagi nanti dengan komunitas-komunitas lain, entah itu komunitas seni, entah itu komunitas mahasiswa, sampai komunitas anak jalanan juga pernah berkolaborasi, dan secara tempat tidak mesti di Sekolah Motekar, Iya, iya. tapi bisa di mana-mana gitu. Kami kolaborasi bahkan bisa lintas iman gitu. Iya. Kami kadang-kadang di pesantren, kami kadang-kadang ya di gereja gitu. Kami kadang-kadang ya dengan teman-teman lintas suku juga gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi satu perjodohan, dua kolaborasi. Kolaboratif. Yang ketiga, nah karena sejak 2019 kami berjodoh juga dengan pemahaman-pemahaman mengenai pendidikan, Iya. ya, pemahaman-pemahaman pendidikan, kami berjodoh dengan di Maya juga ada salah satu, bisa disebut marja mungkin ya. Marja Maya itu ada Pak Toto Raharjo dengan Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Oke. Nah, kebetulan saya secara pribadi ini ikut workshop di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Singkatnya, kami ingin merebut ruang belajar lah gitu. Bagaimana anak-anak ini punya kesempatan belajar yang lebih merdeka, yang disesuaikan dengan anak gitu. Iya, iya. Akhirnya sejak 2020 kami mempraktekkan pendidikan berbasis riset anak, berbasis anak, yang secara adopsi sekian banyaknya kami dapatkan dari Sanggar Anak Alam Yogyakarta tadi. Nah, 2020 kami melakukan, ternyata produknya lumayan, alhamdulillah. Itu kami mulai dengan 2 anak. Satu untuk tingkat SD, kelas 1 SD itu ada anak saya, anaknya istri saya, itu yang pertama. Yang kedua ada anak yang murtad dari sebuah pesantren gitu, yang stop out ya, dia berhenti gitu, ingin merdeka belajarnya. Akhirnya kelas 3-nya di Sekolah Motekar, dan anaknya di samping saya. Nah, karena dirasa 2021, 2022 mulai menghasilkan, akhirnya 2023 tuh diperjuangkan sama Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mendapatkan NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Artinya kami sah untuk menyelenggarakan pendidikan yang tadi. Iya. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada 11 peserta didik. Nah, itu kegiatan kami yang ketiga. Kegiatannya kegiatan pendidikan reguler ya. Kami kasih nama kelas reguler. Jadi tadi ada kegiatan perjodohan, ada kegiatan kolaboratif, sama ada kegiatan kelas reguler. Itu kegiatan yang pokok. Dari kegiatan pokok ini ada imbas. Imbasnya apa? Tidak sengaja ini banyak orang yang datang ke sini. Ya. Untuk dapat berbagai layanan, ada yang untuk wawancara, bikin konten, penelitian, akademik, sampai harus kami layani juga karena di sini salah satu produknya yang lembur kaulinan. Mereka minta diajak ulin lah, dan kami juga diajak minta untuk menemani ulin di tempat-tempat lain. Begitu. Oke, Kang Denny, singkat saja, kalau misalkan secara umum nih, kegiatan-kegiatan Sekolah Motekar yang sudah jadi padatan, kayak tadi Pasar Kinanti. Nah, kita punya apa aja nih di sini yang udah jadi padatan? Satu, Pasar Kinanti ya, itu diselenggarakan setiap Minggu Wage. Ya. Yang kedua, ada malam Jumat kami ada tawasulan. Tawasulan itu rutin ya, setiap malam Jumat. Itu udah efektif 2 tahun. Kalau nujuh likuran itu ya sebelum ada Sekolah Motekar. Sampai hari ini alhamdulillah terjaga gitu ya. Nujuh likuran diskusi setiap tanggal 27 yang tidak ada narasumbernya. Ya bagaimana lah ini teman-teman yang tahu gitu ya, Maiyahan lah. Maiyahan. Terus ada Minggu Ulin. Ini Minggu Ulin ini kesempatan untuk orang tua, untuk anak-anak yang ingin anak-anaknya yang bisa didampingi bermain lah, karena hari ini kan banyak masalah di anak itu, salah satunya kecanduan kepada gadget ya. Nah, itu kami gratiskan. Di setiap libur anak kami ada taman karya. Taman karya anak itu kegiatan yang gratis gitu. Jadi memberi kesempatan, tidak semua orang tua bisa mengajak anaknya liburan ke tempat-tempat yang berbayar lah gitu ya. Atau healing ke mana gitu. Yang kami menyediakan itu. Setelah itu kami juga ada pelayanan jasa ya di sini. Jasa penggunaan ruangan ini, ada yang minta outing class gitu, ada untuk rapat, minta kalau teman-teman yang pengelola kegiatan biasanya
Kalau dalam training, dalam workshop itu suka ada ice breaking gitu ya. Nah, kami pengisi ice breaking yang kayak gitu. Atau juga outbound, kami juga menyelenggarakan outbound dengan pakai medianya permainan tradisional. Karena tadi juga kami juga ada grup musik gamelan Kipa Manarasa, itu ya juga kalau di Mayah Pusat di sana ada mbah kami, ada Kiai Kanjeng, pada Kiai Kanjeng. Nah, kalau di sini ada gamelan Kipa Manarasa yang itu juga berkali-kali. Kami paling jauh sampai Semarang ya. Semarang, Cirebon, Kuningan, Jakarta itu udah pernah mengundang kami gitu. Nah, itu untuk pelayanan. Isinya bisa musik, isinya bisa capacity building, dan seterusnya lah gitu. Terus kami juga ada produk dari industri warga kami, ada sabun, ada minuman. Sabun apa itu? Sabun Kinanti. Sabun Kinanti itu merespon awalnya merespon kaitan pangan ya. Bagaimana anak-anak di kami, karena anak-anak cenderung minuman sasetan. Kalau anak saya bilangnya teh cekek. gitu itu lumayan ada akibatnya untuk kesehatan anak-anak. Akhirnya kami bikin minuman dari bunga telang gitu ya. Kesini di riset ternyata bisa jadi sabun. Gitu. Terus pengunjung yang kesini juga kami bikin kesepakatan ya. Kalau mau acara di sini ya di bioskop aja kan bisa taat ya. Iya. Meskipun punya lahan jagung yang luas gitu, kalau masuk ke bioskop ya popcornnya harus beli sendiri di sini. Nggak boleh bawa sendiri gitu. Nah, akhirnya di sini ada perputaran ekonomi nih yang nggak sengaja gitu. Jadi makanan disediakan oleh warga kami, ibu-ibu yang ada di sini. Itu sebenarnya. Oke. Jadi ternyata Sekolah Motekar juga udah punya produk ya, tadi beberapa udah disebutkan juga sama Kang Denny. Oke. Sekarang kita diskusinya ke pendidikan, Kang Denny. Tadi kita udah ada prolog bahwa Sekolah Motekar salah satu kegiatannya itu adalah kegiatan pendidikan reguler gitu. Nah, boleh Kang Denny sharing-sharing sedikit gitu tentang keresahan yang Kang Denny rasakan mengenai pendidikan yang diselenggarakan oleh kita di Indonesia itu. Kita lu aja kali, gue aja kali. Nggak, ini terlalu panjang ya kalau ngomongin ini. Saya usul untuk jadi ada sesi khusus. Oke, pendidikan. Siap. Cuman singkatnya begini. Ini kan masuk dari bagian kenapa Sekolah Motekar harus ada ya. Iya. Kan tadi kan ada gagasan, ada kondisi negara dan seterusnya. Kenapa kami mantap gitu ya, dengan terseok-seok, dengan seadanya, dengan budget yang bukan pas-pasan lagi, minus gitu. Tapi kami konsisten untuk melakukan ini karena memang ini singkatnya begini saja. Kami ini dulu, bahkan sampai hari ini juga masih gitu, tidak bisa membedakan antara mana pendidikan, mana sekolah. Ya. Jadi sekolah sama pendidikan ini nggak bisa dibedakan. Disangkanya sama gitu. Kementerian Pendidikan padahal Kementerian Sekolahan. Dinas Pendidikan padahal Dinas Sekolahan. Karena yang diurus sekolah. Oke. Bukan pendidikan. Itu yang pertama, apa bedanya pendidikan sama sekolah. Yang kedua, apa bedanya sekolah dengan belajar. Orang tua kami nggak pada sekolah dulu, tapi kemampuannya luar biasa. Bisa bisa itu. Jadi kami nggak menemukan alumni SD yang nganggur gitu. Benar. Oh, pegawaian gitu, menghasilkan. Iya. Saya sarjana nganggur gitu. Jadi sekolah outputnya ijazah, belajar outputnya kemampuan. Kan sekolah tempat belajar ya. Kalau tempat belajar pasti punya kemampuan. Ini kan saya kan balik ke rumah dulu bingung, ditanya ini nggak bisa, ditanya itu nggak bisa. Karena saya bukan manusia yang belajar, tapi manusia sekolah. Nah, yang ketiga, tidak bisa membedakan bedanya pelajaran dan mata pelajaran. Sangat khusyuk di mata pelajaran dan cenderung kepaksa. Padahal pelajaran dalam kehidupan lebih banyak. Nah, jadi tiga pintu masuk itu yang mewajibkan kami untuk membangun pendidikan yang seperti ini. Oke. Jadi silahkan yang masih mengatakan kita
Lu ajak kali gue udah punya. Oke, sangat singkat ya teman-teman. Tapi itu memberikan pantikan yang luar biasa gitu. Maka wajib hukumnya nanti kita bakal adain lagi ngobrol bareng Kang Denny khusus berbincang tentang pendidikan. Nah kalau itu saya usul yang kedua, jangan saya sendiri ya kalau bisa. Oke. Kalau saya kan satu secara akademik saya nggak nyampe ke wilayah itu. Praktisi juga bukan, saya cuma tukang ngompor aja yang ingin mempraktikkan gitu ya. Nah, untuk ada keseimbangan, untuk diskusi masa pendidikan, hadirkan juga ahli pendidikannya. Oke, siap. Ya, tokoh pendidikan, dia yang praktisi pendidikan, dia yang tahu teori-teori pendidikan gitu. Pelaku negara juga boleh. Dirium ya, siap ya, dirium. Gitu. Biar kita jujur-jujuran aja nih pendidikan pendidikan kita. Loh, kan gitu. Oke. Ya, kita nanti agendakan lah. Selanjutnya, Kang Denny, dalam jangka waktu yang dekat atau menengah ini, Kang Denny ada rencana apa nih berkaitan dengan Sekolah Motekar dan pendidikan itu? Ada apa? Boleh di-spill? Ya, sebenarnya udah running ya, udah berjalan. Apa yang sudah dalam perjalanan ini, alhamdulillah kami syukuri. Tapi ternyata ya kami juga manusia. Yang ada nafsunya, yang ada keinginan, yang ada, kalau Mbah Nun kan bilang hidup itu ada seharusnya, ada keinginannya, ada realitanya gitu. Kalau seharusnya itu kan udah banyak lah, di teks sudah jelas, di aturan sudah konkret gitu ya. Cuman keinginannya ya namanya juga manusia, ingin banget gitu untuk mencapai apa. Kalau realitanya seperti hari ini lah Sekolah Motekar, tapi itu juga kami syukuri. Satu mungkin secara keinginan, keinginannya bukan Sekolah Motekar untuk besar ya, untuk banyak muridnya atau banyak mengakses, karena kami juga takut capek. Ngurusin sedikit aja lumayan ya. Iya. Ya, ke rumah gratis gitu ya. Bukan berarti kami ini matre gitu ya. Tapi kalau boleh memilih, kami lebih ingin bagaimana banyak tempat, banyak dulur kami, banyak titik di kami yang bareng-bareng yuk kita menyelenggarakan pendidikan yang merdeka untuk anak-anak, terutama hak bermain anak ini. Jadi kami butuh banyak dulur. Nah ini juga sedang kami terus, kami kayak Taman Karya Anak itu secara tidak langsung kami mengadakan juga kaderisasi, dan ini tidak formal disebut kaderisasi, tapi banyak relawan-relawan yang datang ke sini, akhirnya dia bisa mempraktekkan apa yang ada di sini di tempat-tempat lain. Oke. Ditambah banyak juga orang tua yang datang ke kami secara radius, jaraknya jauh dengan kami, nggak mungkin anaknya sekolah di sini. Terus biayanya juga bisa mahal ya, transportasi, atau kami yang harus ngeluarin biaya gitu. Akhirnya kami memberikan bahan-bahan atau tools untuk bagaimana melakukan pendidikan di rumah. Nah, jadi dalam waktu dekat ini udah berjalan. Cuman ya nafsu kami gitu, bagaimana ini menyebar lebih cepat, menyebar lebih masif gitu. Oke. Gitu. Terus jangka panjangnya ya, masa sih harus ngomongin revolusi sekarang gitu, janganlah gitu. Jangka panjangnya ya setiap kita sadarlah gitu, punya kesadaran bahwa setiap kita otentik gitu ya, kita tidak bisa diseragamkan. Ya setiap diri bertemu dengan dirinya lah gitu. Itu jangka panjangnya. Oke. Segitu dulu. Oke, ternyata tidak terasa ya ngobrol-ngobrol, enak, nggak kerasa waktu. Ternyata sekarang udah sarepna, Kang Denny. Yeah. Udah sarepna. Sedikit mungkin ada tambahan harapan sebagai closing statement, ada nggak? Cukup lah. Cukup. Udah cukup. Kalau begitu, mungkin diskusi kita kali ini sampai di sini. Yeah.
tidak apa-apa dibiarkan menggantung biar ada part selanjutnya. Iya. Saya mah ini nangtang gitu. Oke. Nangtang kalau berani datang ke saya ke sini sok kawan gitu. Datang. Paling tidak kita sudah menjelaskan Ya. tadi bagaimana Sekolah Motekar itu Ya. berdiri, perjalanannya seperti apa. Betul, dan nanti kan teman-teman yang nonton ini kan tahu ya. Wah, anjir si eta mah kurangna kieu. Nah, saya justru nantang teh untuk itu. Biar kurangnya. Nah, karena ke Sekolah Motekar itu ternyata dari dulu nggak bisa usul. Siapapun yang usul, laksanakan sama kamu yang usul gitu. So ka dia ya. So, kan dia. Oke. Gitu. Karena kita itu tidak pernah menolak orang Ya, betul ya kan, Iblis juga kalau mau kerja sama dengan yang baik ayo gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton, sudah menemani kita. Terima kasih juga Kang Denny atas paparannya, atas penjelasannya. Hatur nuhun. Mungkin Kang Denny nanti ditransfer lah honornya ya. Kalau nggak ketawa, ya mungkin penonton akan sedikit percaya aja. Karena ketawa jadi kelihatan banget. Oh iya. Jadi teman-teman kalau mau nanti podcast di sini ngobrol bareng-bareng di sini ada honornya. Apa honornya? Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya khususnya. Hatur nuhun. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Semoga kita bisa tetap belajar bersama. Terima kasih. Hatur nuhun. Amazing.